Pemirsa, hangatnya pembicaraan tentang Wus yang menjadi ikon atau lambang kemajuan transportasi nasional Indonesia tersebut, Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia angkat bicara yang kemudian bagaimana tanggapan Mahfud MD dan Saud Situmorang kita dengarkan berturut-turut sebagai berikut. Terkait tudingan dari Pak Agus Pambagio Pak terkait bahwa yang menuding kalau Pak Jokowi yang bertanggung jawab dengan kolom di WUS Pak, seperti apa Pak? Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat. Dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena
sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik nilai properti juga naik karena adanya bus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London ini juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk hitungan kerugian itu sudah diprediksi Pak Jokowi sebelumnya, Pak? Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Saat driver kesulitan Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya, ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK, di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina, itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain, lalu tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Okay. Dimulai dari situ, kenapa dipindah kan gitu? Kemudian kenapa terjadi overrun gitu? Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi, tidak, tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk perorangan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Nah, Prof, kalau misalnya kita harus berangkat dari pembuatan kontraknya untuk menyelidiki ini, KPK seharusnya bisa memulai pemeriksaan dari siapa saja?
Pertama tentu saja kalau dari sekarang ini mulai dari cari dokumen dulu. Lalu nanti Menteri Keuangan, Menteri apa BUMN ketika itu, kemudian siapa tim yang diminta menilai, itu dari UGM, dari ITB, dari UI dan sebagainya. Lalu yang paling penting, dokumennya itu seperti apa, gitu. Karena konon kalau transaksi dengan Cina itu dokumen tak boleh dibuka ke siapapun, gitu. Hanya pihak pemerintah dan pemerintah. Nah kalau kita kan harusnya BPK harus buka. Ini tanya ke BPK, BPK punya dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu. Dulu kan begini nih, dulu kan katanya dengan Cina itu B2B, ya business to business. Pemerintah tidak ikut APBN, tapi kemudian pemerintah ikut mengeluarkan, bahkan yang terakhir ini pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun lalu sebelum berakhirnya presiden, itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nih, setahun sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023, akhir Agustus itu, yang isinya tata cara memberi jaminan, pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api. Ya, atas proyek-proyek kereta api loh. Katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Kok sekarang ada jaminan dari pemerintah? Saya punya nih turunan nomor Permenkunya ini, ya. Nomor 89 tahun 23 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah. Untuk apa penjaminan? Katanya dulu tidak ada. Nah, itu yang kemarin saya katakan dalam sebuah hasil penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan Cina itu selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Gitu. Jaminannya apa? Gitu. Nah nanti kalau ini terjadi, apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kan gitu. Kalau mau berpikir berpikir curiga atas terjadinya sesuatu. Hukum itu harus dimulai dari curiga. Kok ada begini? Orang curiga. Itu biasa. Kalau hukum tidak mulai dari curiga, tidak akan bekerja. Dimulai dari dugaan, dimulai dari praduga. Oleh sebab itu Anda diduga. Jadi dimulai dari praduga bersalah kalau hukum itu. Ya, praduga tak bersalah itu untuk menghukumnya. Tapi kalau untuk kasusnya harus dimulai dari praduga bersalah terhadap orang maupun terhadap peristiwa. Tidak bersalah, praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh disebut terpidana, belum boleh dimasukkan penjara, ya, sebelum diputus oleh pengadilan. Sehingga dipenjarakan atau di rumah lapaskan, beda dengan ditahan. Kalau orang asas praduga tak bersalah boleh ditahan karena dia diduga bersalah. Tapi tidak boleh dia dimasukkan disebut sudah masuk penjara, tidak boleh. Pak Saud, ini kan adalah sesuatu yang juga sudah jadi perhatian publik. Kalau misalnya KPK mau membuktikan kalau tidak ada kok yang jadi kendala yang bikin takut, harus start dari mana pemeriksaannya? Siapa dulu yang harus diperiksa, Pak Saud? Ya, Pak Ari, pertama tentu kan seperti saya disampaikan di beberapa tempat bahwa ketika proyek itu mulai akan dijalankan, sebenarnya kan mimpinya ini kan mulai dari zaman SBY ya. SBY kemudian menentukan JICA. JICA mengeluarkan 5.000 lebih halaman tentang bagaimana mereka harus melaksanakan proyek ini. Segala macam yang disampaikan orang, siapapun yang udah bicara di TV, itu ada di situ mengenai kemungkinan cost-nya, harganya, siapa yang mau naik, kemudian itu semua ada di kajian itu lengkap semua di situ. Persoalannya kembali lagi, ketika kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak transparan, dari sisi Kepres saja ada beberapa yang di soal pengadaannya ya. Ini kan internasional, multinasional, apakah pernah dilakukan terbuka dan seterusnya. Makanya saya lebih cenderung begini, kalau kita berdebat nanti pasti akan kusir gitu. Akan banyak yang masing-masing punya perkiraan. Yang saya bilang tadi itu dari 0,1% ke 2% aja itu mens rea sudah bisa debat beberapa hari kita. Terus kemudian B2B, B2G dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah pada hari ini kita kan terancam tidak sustain melaksanakan proyek ini. Itu persoalan utamanya. Tidak sustain karena soal pinjam meminjam, soal penumpang, terus kemudian sebentar lagi kita harus overhaul pada peralatan dari sisi teknis sebelum dia
gagal umpamanya mogok di tengah jalan dan seterusnya. Nah, yang itu yang saya katakan tidak sustain itu kan akibatnya di depan itu kan ada sesuatu yang tidak transparan, tidak akuntabel. Iya dong, tidak akuntabel dong. Itu berpindah begitu aja. Belum lagi kalau kita bicara hubungan diplomasi antara kita, China dan Jepang, itu kan nggak etis banget itu. Nggak begitu cara kita berbisnis di internasional. Itu kode etik yang nggak begitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tidak akuntabel, tidak transparan dan potensi konflik of interest, ini hanya bisa diselesaikan kalau kita melakukan penyelidikan dari awal. Karena kalau kita bicara yang disebutnya tidak transparan, terus tidak akuntabel, ya dong berubah gitu ya. Dia bilang nggak APBN itu nggak akuntabel namanya itu. Terus kemudian potensi konflik of interest ini indikasi korupsi. Makanya saya bilang tadi di banyak orang juga di banyak tempat supaya kita nggak menuduh-nuduh siapapun, KPK tuh harus menunjukkan 9 nilai tadi. Jangan dibiarkan ini jadi kajian publik. Of course 9 orang atau 10 orang yang pernah saya sebut itu, nggak saya sebut satu persatu. Tetapi itu kan juga dia harus dimintai keterangan ya, belum tentu mereka salah juga. Bisa jadi kita dibohongin gitu ya Kak. Tapi kalau ditanyain, kalau kamu bisa dibohongin, nah penyidik akan nanya begitu. Jadi ini siapa yang berbohong, siapa yang dibohongin, siapa yang bikin busuk, sejak kapan busuk, itu kan nanti akan muncul ketika penyidik mulai bekerja. Gitu Mbak. Oke. Pak Saud, tapi kan oke kita kembali lagi ke pertanyaan Prof Mahfud kalau ya dia menduga mencurigai kayaknya KPK takut. Tapi kalau dari pengalaman Anda menjadi komisioner KPK, apakah ketika mendalami kasus yang menjadi proyek besar, proyek prioritas atau ya saat itu menjadi fokus juga dari semua orang dari pemerintah, tekanan politik ini menjadi sesuatu yang wajar, yang lumrah? Ya itu tadi kembali lagi disasternya pekerjaan kita dalam memberantas korupsi kan dimulai dari ketika KPK tidak independen lagi. Yang saya bilang 9 nilai tadi itu, mereka bahkan menjadi sebagai sebuah organisasi yang di dalam bisnis as usual pemberantasan korupsi. Itu yang kita sebut kenapa kemudian mengambil contoh beberapa kasus yang lampau, sedangkan kita begitu independen saja masih ada cerita-cerita Pak Agus yang kemudian di bluffing untuk kemudian menghentikan kasus. Yang hari ini mungkin mereka nggak diminta menghentikan kasus, cuman mereka tidak menggunakan imajinasinya bahwa dia se-independen yang diminta oleh rakyat, yang diminta oleh undang-undang. Katakanlah undang-undang yang sekarang mereka pakai. Undang-undang yang sekarang aja kalau mereka pakai, kalau mereka paham bahwa mereka digaji untuk memberantas korupsi, which is itu tidak boleh membiarkan karena kasus ini sudah menarik perhatian orang banyak ya. Ini dan untuk menyelamatkan muka kita jadi bukan kita menyelamatkan muka orang per orang, 10 orang atau berapa orang pun. Tapi kan di dalam undang-undang pasal 2 Tipikor itu di situ mengatakan barang siapa. Kata awalnya itu barang siapa yang melanggar dan membuat negara rugi. Nah barang siapanya itu kita nggak menunjuk siapapun, tapi penyidik harus menggunakan imajinasinya untuk pelajari itu. Saya paham mereka mengerti dan jangan-jangan mereka udah bekerja juga. Dulu juga kita biasa begitu diam-diam tahu-tahu kemudian bikin penyelidikan dan penyidikan. Mudah-mudahan seperti itu Mbak.